Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan membahas tentang proses pembuahan pada tumbuhan biji. Pembuahan pada tumbuhan biji adalah proses meleburnya atau menyatunya inti sperma dan ovum yang terjadi di dasar putik untuk membentuk embrio tumbuhan. Dalam tumbuhan tingkat tinggi, dikenal dua macam pembuahan, yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Tumbuhan biji atau kita kenal dengan nama spermatopita adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan biji. Asal katanya dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang berarti biji dan pita yang berarti tumbuhan. Kelompok tumbuhan biji terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok tumbuhan Angiospermae dan kelompok tumbuhan Gymnospermae. Angiospermae atau kita kenal dengan nama tumbuhan biji tertutup mengalami pembuahan ganda untuk membentuk embrio dan cadangan makanan atau kita kenal dengan nama endosperm. Kelompok tumbuhan ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok tumbuhan dikotiledon dan monokotiledon. Angiospermae merupakan tumbuhan biji tertutup karena biji pada tumbuhan ini diselubungi oleh kulit atau daging buah. Biji yang dihasilkan oleh tumbuhan Angiospermae berasal dari bunga. Angiospermae mengalami pembuahan yang disebut dengan pembuahan ganda, diawali dari proses atau peristiwa penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Kemudian serbuk sari dia tumbuh menjadi buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari bergerak menuju ke bakal biji yang terdapat di dalam bakal buah. Sementara serbuk sari tumbuh membentuk buluh serbuk sari. Inti sel serbuk sari membelah menjadi dua, yaitu yang kita kenal dengan nama inti vegetatif dan inti generatif. Inti generatif membelah lagi menjadi inti spermatozoid 1 dan inti spermatozoid 2. Inti vegetatif berada pada paling depan dalam buluh serbuk sari sebagai penunjuk jalan ke bakal biji, diikuti inti spermatozoid 1 dan inti spermatozoid 2. Kira-kira seperti ini gambarannya proses pembuahan pada tumbuhan biji tertutup, ya, yang mengalami dua proses pembuahan, ya di sini, yaitu proses peluburan inti generatif 1 dan proses peluburan inti generatif 2. Pembuahan ini diawali dari proses penyerbukan, yaitu serbuk sari dari benang sari, dia menempel di atas kepala putik. Ini yang kita sebut dengan nama penyerbukan, peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Inti sel dari serbuk sari ini, ya, serbuk sari ini akan membentuk inti vegetatif. Inti generatif 1 dan inti generatif 2, ya. Jadi ada 3 di sini. Setelah beberapa saat, serbuk sari akan berkecambah membentuk tabung serbuk sari atau yang kita kenal dengan nama pollen tubes, ya, sebagai jalan menuju ke kantong embrio nanti yang ada di dasar bunga, di ovarium, ya. Nah, tabung serbuk sari ini akan tumbuh dari kepala putik hingga menuju ke kantong embrio sebagai jalan bagi inti generatif 1 dan inti generatif 2 menuju ke kantong embrio. Nah, pertumbuhan tabung serbuk sari diatur oleh sinyal kimiawi yang dikeluarkan oleh jaringan putik, ya, sehingga membuat serbuk sari ini akan masuk ke
ovarium ya. Di sini. Kantung embrio terdapat pada dasar putik dan merupakan tempat terjadinya pembuahan. Inti sel serbuk sari nantinya akan berjalan di sepanjang tabung serbuk sari untuk mencapai kantung embrio tersebut. Ya, ada di sini. Ya. Sehingga terjadi 2 kali pembuahan. Yang pertama, pembuahan ini akan menghasilkan zigot. Yang kedua, pembuahan ini akan menghasilkan endosperm. Endosperm sebagai cadangan makanan untuk untuk zigot tadi, sehingga menghasilkan embrio ya. Kemudian bijinya akan berkecambah seperti itu. Ini dikenal dengan nama pembuahan ganda karena terjadi 2 proses pembuahan. Yang pertama membentuk zigot, yang kedua membentuk endosperm. Kelompok tumbuhan berikutnya adalah kelompok tumbuhan Gymnospermae atau yang kita kenal dengan nama kelompok tumbuhan biji terbuka. Biji terbuka. Kenapa disebut dengan terbuka? Karena Gymnospermae ini tidak memiliki selubung atau daging buah yang menutupi bijinya. Jadi tampak dari luar. Nah, organ reproduksi yang ada pada Gymnospermae kita kenal dengan nama konus atau nama lainnya adalah strobilus. Kelompok tumbuhan ini terbagi menjadi 4 ya, ada kelompok pinus, ada kelompok yang buat sayur, biasa sayur asem ya. Itu adalah melinjo ya dan pakis saji. Nah, kali ini saya akan menyampaikan di sini contohnya adalah pohon pinus, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Nah, proses pembuahan pada Gymnospermae ini, proses penyerbukannya itu dibantu oleh angin. Serbuk sari akan jatuh di konus betina atau strobilus betina, kemudian masuk ke dalam bakal biji. Nah, inti spermatozoid yang dihasilkan oleh serbuk sari ini akan membuahi sel telur, sehingga dihasilkan yang kita kenal dengan nama zigot. Nah, proses ini disebut dengan pembuahan tunggal karena hanya 1 kali proses, yaitu untuk menghasilkan biji. Ya, kalau tadi kan ada 2 proses ya, menghasilkan biji dan endosperm. Ini siklus dari pembuahan pada tumbuhan biji terbuka. Saya ambil contoh adalah pohon pinus. Pohon pinus ya, pohon pinus dewasa tentunya dia akan menghasilkan konus atau strobilus. Strobilus jantan dan strobilus betina. Masing-masing strobilus itu memiliki sisik atau kita sebut dengan sayap atau juga alai. Ya. Nah, di balik alainya tadi, di balik sisiknya tadi itu terdapat alat perkembangbiakannya. Kalau si betina dia tentunya ini terdapat sel telur, yang jantan terdapat benang sari. Serbuk sari dan sel telur di sini nanti akan bersatu atau serbuk sari akan membuahi sel telur di sini. Ya, di dalam tabung polen ya, di sini pun ada tabung polen. Kemudian menjadi zigot, zigot berkembang menjadi embrio, kemudian menjadi biji pinus dan berkecambah menjadi pinus muda. Hanya 1 kali proses. Ya, demikian bahasan singkat mengenai pembuahan pada tumbuhan biji. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.